Saya katakan saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan semua. Jadi ternyata pola kepemimpinan adat itu sebagai suatu panutan, warga itu merasa terayomi. Tidak pernah saya merasa ada lawan. Semua adalah kawan, semua adalah sahabat. Kepada siapapun, kepada orang yang mencederai saja saya, misalnya secara merupakan dirinya orang, saya merasa Anda, dia memberikan saya pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan Prof. Farida ya. Beliau ini adalah pengajar senior hukum adat di Fakultas Hukum Unhas ini. Ini kebenaran ya, ini bukan kebetulan. Beliau juga adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk periode kedua ini. Sebagai pengajar hukum adat, ini saya mengamati ya. Berdasarkan pengamatan saya melihat bahwa selama perjalanan hampir 50 tahun ini berbagai dinamika yang terjadi di Fakultas Hukum. Tapi ketika pernah sivitas akademika itu berhadapan-hadapan dengan pemerintah, bahkan terjadi gejolak-gejolak internal. Nah, kemudian saya mengamati yang terakhir ini, keadaan ini seperti agak istimewa menurut pengamatan saya ialah karena 7 tahun terakhir ini sepertinya keadaan aman ya. Alhamdulillah itu satu kesyukuran. Tentu Anda Prof. Farida barangkali kira-kira ada kiat atau apa sehingga keadaan ini menjadi lebih aman. Ya baik, terima kasih. Hari ini bahagia sekali bisa podcast dengan Ayahanda. Beliau kami selalu panggil Ayahanda karena memang saya ini adalah anaknya beliau. Kalau ada anak biologis, saya ini anak ideologisnya beliau. Ya, waktu saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Dan pertama kali saya masuk di Fakultas Hukum Unhas ini, dulu Ayahanda adalah wakil dekan. Waktu itu wakil dekan 2 ya, dan lalu juga saya adalah asisten dari beliau sebagai pengajar hukum adat, dan dari Ayahanda lah kita dapat dan seluruh guru-guru kita dapat memperoleh ilmu dan juga memperoleh menginternalisasi karakter yang terinternalisasi secara alamiah seperti itu dalam proses interaksi kita, dalam proses pembelajaran maupun interaksi sosial kita di kampus maupun di kampus. Dan saya senang karena dengan mengajar hukum adat, maka kita sebenarnya mengajarkan apa yang kita alami. Yang secara alamiah kita alami bertumbuh berkembang secara alamiah mulai dari kecil sampai hari ini. Ya, jadi karena saya lahir dan besar di kampung, di mana suasana masyarakat adat sangat terasa dengan prinsip-prinsip hukum adat atau masyarakat adat yang saling mengayomi, saling menghargai, si pakalebti, ya, si pakatau, pakanyingat seperti itu, dan itulah yang terjadi sehingga interaksi kita, tata krama kita, perilaku kita sangat dipengaruhi oleh masa di mana kita di masyarakat di mana kita bertumbuh. Dan alhamdulillah ketika menjadi dosen, apa yang ada di dalam literatur, di dalam buku seperti apa hukum adat itu ya memang karena lahir dan bertumbuh dari bawah, dan itulah yang kita sampaikan ke mahasiswa sehingga memang lebih mudah memberikan contoh konkret ketika kita mengajar hukum adat, karena hukum adat adalah adat istiadat yang mempunyai sanksi. Ya, sanksi ini bukan sanksi yang banyak dipahami, sanksi yang ya misalnya penjara atau ditangkap polisi dan seterusnya, tapi sanksi teguran saja atau sikap yang tidak menerima baik dalam kita bertutur misalnya itu sudah sanksi Sosial menurut ya. Van Vollenhoven. Jadi bukan hanya sekedar harus diputuskan oleh pejabat yang berwenang, tetapi reaksi masyarakat itu juga adalah sanksi menurut Van Vollenhoven, dan memang seperti itu yang kita rasakan. Jadi kalau ada kita misalnya nakal atau apa, itu langsung kan kita dikucilkan dari masyarakat, dan itu sanksi yang sangat berat. Nah inilah yang kemudian menjadi tata perilaku yang
bertumbuh secara alamiah dan terinternalisasi dalam diri saya. Lalu alhamdulillah pada kesempatan saya menjadi dosen dari muda menjadi dosen muda, lalu kemudian berkembang berinteraksi, lalu kemudian saya diberi kepercayaan sebagai pimpinan, itu luar biasa saya rasakan, Masya Allah. Dan seperti tadi yang Ayahanda sampaikan, apa yang saya lakukan itu selama ini yaitu terjadi alamiah saja. Jadi saya memimpin di sini secara alamiah. Saya mengajak kepada seluruh sivitas akademika dan alumni dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama membangun fakultas ini dalam kebersamaan. Jadi pertama kali saya diberi amanah, yang pertama saya sampaikan bahwa saya ini dekan untuk semuanya. Bukan untuk siapa yang memilih saya saja, tapi untuk semuanya. Itu yang pertama dulu harus kita tegaskan. Lalu kemudian saya katakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan semua. Dosen kita, staf tenaga kependidikan kita, terus kemudian alumni kita yang luar biasa, stakeholders, mitra yang sangat bersama-sama memberi perhatian yang besar. Alumni kita luar biasa yang tentu dikendalikan oleh secara baik tersistem oleh ketua IKA kita yang alhamdulillah saat ini diberi amanah sebagai Menteri Pertanian, yang sebelumnya dulu sangat memberi perhatian besar, dan seluruh alumni kita luar biasa memberikan dukungan yang kuat di sini. Jadi ternyata pola kepemimpinan adat itu sebagai satu panutan, warga itu merasa terayomi sehingga bergerak bersama-sama seperti itu. Dan keadaan seperti inilah menjadi aman, tentram. Ada satu hal yang menarik. Ini agak lama saya baru masuk kampus. Kemudian sambil itu keliling-keliling di beberapa fakultas. Kemudian saya itu menjadi wow melihat perkembangan yang ada di Unhas, di beberapa fakultas yang begitu maju. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya ialah bahwa ternyata perkembangan yang terjadi di Fakultas Hukum akhir-akhir ini, kalau dapat saya katakan bahwa itu melebihi dari perkembangan. Ini mohon maaf, jangan ada yang tersinggung karena ini fakta. Pembangunan itu seperti saya berada bukan di tanah air ya, berada di kampus modern di luar negeri. Saya melihat bahwa ada perkembangan yang begitu signifikan yang memperlihatkan bahwa Fakultas Hukum itu ternyata seperti lebih maju dibanding dengan fakultas yang ada di sekitar. Apa yang terjadi dengan keadaan seperti itu? Kenapa? Ya alhamdulillah, ini karena berkat dukungan bersama. Jadi sejak awal tadi saya sampaikan bahwa ketika saya pertama kali dilantik jadi dekan, saya langsung mengatakan mari kita bergerak bersama, kita membangun sama-sama, jangan ada sekat, tidak ada lagi, pokoknya kita merasa memiliki fakultas kita secara bersama-sama. Jadi saya tentu ke senior, ke orang tua, ke guru, ke ayahanda juga pertama saya sampaikan tolong beri saya nasihat, tegur saya kalau saya salah, saya melenceng, tapi insya Allah saya komitmen, saya amanah untuk menjalankan ini semua dengan baik. Nah, alhamdulillah Fakultas Hukum itu termasuk kalau tidak salah 5 besar ya, yang memperoleh pendapatan yang 5 besar. Ya, tinggi di Unhas ini. Dan itulah yang kita gunakan. Itu yang pertama. Jadi dari sisi pendapatan, alhamdulillah Fakultas Hukum penyumbang pendapatan terbesar di Unhas juga ya, setelah kedokteran tentunya sebagai yang pertama, dan Fakultas Teknik, Ekonomi kita itu seperti itu. Dan dari situ ya kita tentunya sesuai dengan perencanaan, kita melakukan semuanya berdasarkan Renstra, lalu kemudian melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh fakultas kita. Dan yang paling menarik dan paling meringankan saya sebagai pimpinan, karena luar biasa dukungan alumni kita. Jadi mereka sangat konkret memberikan kontribusi, konkret sekali memberikan kontribusi, baik itu berupa infrastruktur yang kita lihat, maupun dukungan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan mahasiswa kita. Dan alhamdulillah itu semuanya bisa bergerak bersama. Luar biasa, karena saya melihat kita tidak dapat menghadirkan satu pembelajaran yang baik kalau lingkungan pembelajarannya kurang baik. Jadi harus kondusif. Jadi segala sesuatunya, fasilitas kita harus siapkan dengan standar-standar yang ya standar internasional. Ya, jadi sejak awal sebelum dulu ketika saya dalam visi misi menjadi dekan,
itu sudah saya sampaikan bahwa saya akan memberikan pelayanan dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang berstandar internasional, termasuk lingkungannya, termasuk infrastrukturnya seperti itu. Dan juga saat ini alhamdulillah sebelum pandemi sebenarnya memang kita sudah standar-standar administrasi akademik dan non akademik kita itu memang sudah berbasis digital. Jadi sehingga ketika terjadi pandemi begini alhamdulillah itu bisa menyesuaikan. Dan jadi itu Ayanda, jadi Itu kalau seperti ini pada saat Dies Natalis ini sebelum pandemi luar biasa meriah ya. meriah. Luar biasa meriah sekali dari seluruh Indonesia datang. Kemudian yang ini kan saya sering memberikan kuliah, ada ruangan D5, ada kajian Kejaksaan Agung. Itu bagaimana mungkin itu ya? Karena itu seperti merupakan satu tambahan dari yang biasa ya. Betul sekali. Jadi alhamdulillah hubungan kita dengan kerjasama dengan berbagai lembaga tinggi, khususnya lembaga tinggi di bidang hukum itu sangat baik. Kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Menko Polhukam, hampir seluruh instansi di bidang hukum itu kita sudah kerjasama dengan baik. Dan juga alumni kita seperti kemarin Pak Jaksa Agung pada tahun 2019 yang lalu itu kita membuka pusat kajian kejaksaan kerjasama dan itu diberikan gedung sekaligus dengan isinya, dengan isinya canggih. Jadi waktu itu Pak Dr. Yang S. Maringka sebagai alumni kita, alumni S3 Fakultas Hukum Hashimi yang sebagai Kajati Sulsel, lalu kemudian kita berdiskusi dan lahirlah pusat kajian kejaksaan plus gedungnya. Jadi beliau mengatakan ya ini harus ada wilayah kita di sini, mohon maaf kekurangan ruangan, tapi ada ruang-ruang yang bisa kita kembangkan. Ada saya tunjukkan di sana, sekaligus diperbaiki kantin. Jadi diberikan bantuan begitu. Jadi hampir seluruh di Fakultas Hukum ini Ayanda. Jadi itu kita tidak ada lagi, kalau kita bisa jalan, insya Allah tidak ada lagi yang jorok. Alhamdulillah. Semuanya kita sudah tingkatkan fasilitasnya dan kita menggunakan ruang-ruang yang ada untuk misalnya menambah di situ bangunan untuk kebutuhan ruangan untuk ujian, ruangan perkuliahan, ruangan ruangan pertemuan, ya ruang senat dan seterusnya kita tingkatkan. Ada satu hal yang menarik, ini pengamatan pribadi. Kalau saya lihat itu Prof. Farida jalan itu jalan tegas ya. ini mohon maaf, ini jangan terima sebagai sesuatu yang negatif. Ini jalan tegas. Dan saya teringat seorang Jenderal Yusuf. Karena kebetulan Ananda itu berasal dari Bone ya. Jenderal Yusuf suatu kebanggaan ya buat kita semua. Kemudian ternyata di bawahnya itu sebagai wakil dekan ada dari Sulawesi Barat ya, itu sebagai lambang dari Baharudin Lopa, Profesor Baharudin Lopa yang pendekar hukum yang luar biasa. Kemudian salah seorang wakil dekan juga itu darah Goa, darah Makassar, itu sepertinya tuh sifatnya Karenggaleso itu. Jadi seperti lengkap, pakai ini sengaja waktu merekrut wakil dekan itu, sengaja ambil ini untuk merepresentasi dari sifat-sifat kearifan leluhur yang ada di Sulawesi. Itu sangat tidak direkayasa, tidak ada perencanaan, semua beralamiah. Nanti setelah itu baru kita sadari, oh ya, wah saya Bugis, ini wakil dekan 1-2 ini Mandar, wakil dekan 3 Makassar. Ini kebetulan sekali lengkap gitu, jadi mewakili sifat-sifat hebat ya. Itu tidak ada perencanaan, semuanya berjalan secara alami. Rahmat Allah ya. Itu karena semua skenario Allah. Karena saya juga dalam Ayanda, jadi dalam setiap segala hal, prinsip saya adalah saya harus melandasi dengan niat yang baik, yang tulus, semata karena untuk memberikan pengabdian yang terbaik, lalu berikhtiar yang terbaik, dan berdoa. Ya, jadi niat, ikhtiar, doa. 2 prinsip Bugis, 2 miriala sepo, belo-belo kana kue, ungan pada saya. Yang terakhir saya mau tanyakan, adakah pesan-pesan khusus? Ini karena tentu Ananda punya
pengagum ya. Adakah pesan-pesan khusus waktu berangkat? Tadi dikatakan berangkat dari kampung masuk ke ya. kota. Adakah pesan-pesan bekal-bekal khusus dari orang tua atau siapapun juga yang dipegang dalam mengendalikan kepemimpinan ini? Dulu waktu saya masih kecil, kan masih ada kakek yang selalu memberikan petua-petua seperti itu untuk kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjaga kepercayaan itu sangat penting. Jangan sampai kepercayaan itu tercederai. Jadi pesan ayah saya sebelum kesini, karena kan saya perempuan, kakek saya itu melarang sekali anak perempuannya itu, cucu perempuan itu pergi merantau gitu, sekolah. Masa anak perempuan pergi? Dimarahi bapak saya. Mas kok biarkan anakmu pergi keluar dari daerah gitu, dari kampung gitu. Nah, jadi ayah saya karena sudah berpendidikan yang baik dan beliau sangat concern untuk pendidikan untuk anak-anaknya. Karena itulah saya sudah sampaikan juga bahwa saya itu sangat mengharapkan anak itu menjadi lebih baik dengan pendidikan. Dan beliau memang selalu, saya mau jadi guru ayahanda. Padahal masuk fakultas hukum itu kan biasanya orang jadi hakim, jaksa, dan notaris. Tapi beliau saya mau jadi guru. Alhamdulillah sudah tercapai cita-cita beliau kita dan jadi guru besar. Guru besar. Dan beliau itu pesan, pertama jaga kepercayaan, jaga keluarga, jaga orang tua maksudnya. Itu tadi harus selalu bersih gitu, jujur, jangan pernah berbohong. Karena kalau sudah terbiasa berbohong itu bahaya sekali. Karena itu akan dianggap jadi biasa-biasa saja, sehingga ya akan merugikan bukan hanya Anda tetapi lingkungan Anda. Apalagi kalau kelak nanti bisa diberi amanah jadi pemimpin, amanahlah. Jangan pernah mengambil yang bukan hak. Dalam bahasa Bugis ajak muali ketenaga kamu. Jadi memang pesan-pesan begitu, jadi harus kita komitmen. Itu yang pertama, amanah. Selalu beliau sampaikan begitu, amanah, komitmen yang dilandasi tadi, sifat jujur. Karena beliau selalu menyampaikan ini, ayahanda, prinsip apa sulapa itu. Ya, jadi yang selalu hafal itu macana melembu, warani nama geteng. Jadi kita harus sebenarnya jujur dulu, ya. Harus jujur dan komitmen, dan harus cerdas dan teguh pendirian, tidak mudah goyah. Ya jadi itulah barangkali yang terinternalisasi, sehingga memang kadang-kadang kalau menjadi pemimpin kita harus bisa mengambil keputusan, tidak bisa membuat sesuatu itu mengambang. Nah, kalau toh harus dilakukan keputusan itu, mungkin ada yang tidak nyaman, tetapi selalu saya mengatakan ini pertimbangan saya demi kepentingan bersama, demi kepentingan lebih besar, demi kepentingan institusi, bukan kepentingan saya. Bukan kepentingan kelompok kalau misalnya, tapi saya tidak pernah merasa ada kelompok. Nah, itulah yang selalu saya ini kan salah satu ayahanda yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa saya itu tidak pernah merasa ada namanya kelompok-kelompok. Enggak. Kita ini sama-sama aja. Tidak pernah saya merasa ada lawan. Semua adalah kawan, semua adalah sahabat. Kepada siapapun, kepada orang yang mencederai saja saya, misalnya secara merupakan ini orang, saya merasa Anda, dia memberikan saya pembelajaran kok itu, ya mungkin karena ada yang lemah dari saya sehingga begitu. Alhamdulillah, luar biasa, saya sangat inspiratif. Kita memang harus terbiasa. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengadaptasi diri kita dengan lingkungan apapun. Jadi kemampuan kita beradaptasi, dan itu harus dilatih. Jadi tidak ada yang datang begitu saja. Makanya saya tuh sejak kecil dulu saya suka pramuka. Saya selalu misalnya di kelas itu menjadi ketua kelas, menjadi ketua barisan, selalu dipercaya seperti itu. Jadi saya selalu ingin ada ruang-ruang seperti itu untuk bagaimana kita bisa melatih diri kita gitu. Karena harus ada latihan dan bisa beradaptasi. Jadi biasa saya sampaikan kepada anak-anak kita yang khususnya perempuan ya, jangan harus percaya diri. Kita ini sama saja. Kita sama makhluk ciptakan Allah, laki-laki dan perempuan. Memang ada perbedaan, tapi itu kan perbedaan yang given kan. Misalnya perempuan itu melahirkan, menyusui itu tidak bisa digantikan. Nah, begitu. Tapi yang terkait dengan hal yang lain, kepemimpinan apalagi, kita bisa melihat ya beberapa figur-figur pemimpin perempuan kan. Bukan saya mau menonjolkan itu, tetapi bisa kita lihat faktanya. Alhamdulillah
rata-rata pemimpin perempuan itu lebih amanah. Iya. Ya, bukan berarti karena saya ini tidak mendikotomi itu ya. Gitu. Nah, untuk anak-anak kita yang saat ini milenial, saya di sini di Fakultas Hukum dulu ada satu hal yang waktu saya pembantu dekan 3 dulu, prestasi anak-anak kita tuh kok tidak pernah bisa juara ya. Terus saya kumpul mereka, ada apa ini? Ternyata ada pada titik kepercayaan dan percaya diri untuk bersaing. Setelah saya Ditumbuhkan itu, wih, langsung juara 1 di mana-mana. Bayangkan pernah juara 1 debat konstitusi tingkat nasional pertama di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, luar biasa. Nah itu alhamdulillah. Jadi, dan yang paling penting sebenarnya lah berteman dengan siapa saja, jangan pernah memilah-milah. Karena kita lihat orangnya baru kita mau berteman, enggak. Semua manusia itu sama. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga diri kita di situ, alhamdulillah. Jadi tadi ada satu yang belum saya sampaikan Ayanda. Jadi alhamdulillah, jadi dari setiap kesempatan itu saya merasa di lingkungan perguruan tinggi hukum se-Indonesia, ya karena kebetulan saya dipercaya sebagai ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia. Itu keberterimaan teman-teman itu luar biasa. Jadi saya dipilih secara aklamasi, dan kita bisa membawa diri kita, dan rasanya baru pertama kali Fakultas Hukum Unhas dipercaya sebagai ketua BKS. Luar biasa. Gitu. Jadi anak milenial, tapi harus tetap mengisi dirinya dengan ilmu, pengetahuan, dengan karakter yang baik. Ya, itu tadi, orang bisa harus dipercaya, jujur, harus bisa dipercaya dan punya komitmen. Itu harus punya komitmen. Taruh ada, taruh gaul. Ya. Apa yang kita omongkan itu yang kita laksanakan. Ini perbincangan saya dengan Profesor Farida ya, dekan Fakultas Hukum Unhas, memasuki periode kedua ini. Ada satu hal yang menarik, ialah bahwa beliau ini membangun diri sejak kecil dari kampung, ya. Kemudian dibekali dengan pesan-pesan orang tua, kemudian sampai di sini belajar hukum adat yang sangat sesuai dengan kultur keindonesiaan. Dan satu kesyukuran bahwa beliau ini berhasil memimpin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode kedua ini, dan penilaian saya pribadi bahwa kepemimpinan ini di atas rata-rata ya, kalau dapat saya katakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.